Seandainya cinta bisa dibayar dengan uang, mungkin malam ini aku sudah lunas semuanya. Tapi sayangnya, yang terlunas justru hatiku sendiri. Halo sahabat, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita yang seru dan menarik, kali ini saya punya permintaan kecil. Ingat, jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka dengan konten ini, saya akan sangat senang kalau kalian absen dulu di kolom komentar dari kota mana Anda menonton video ini. Saya doakan kalian sehat selalu, banyak rezeki, dan hutangnya lunas. Amin. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, yang sudah klik subscribe, saya doakan hutangnya lunas. Amin. Namaku Rani. Aku perempuan biasa, tinggal di gang sempit pinggiran kota, punya suami yang lembut tapi serba kekurangan, dan punya satu rahasia yang sampai hari ini masih sulit aku maafkan. Aku terpaksa selingkuh dengan seorang pria yang kupanggil Om Indro demi melunasi semua hutangku. Suamiku tahu, dan dia hanya bisa pasrah. Malam ini aku mau cerita semuanya ke kalian, pelan-pelan, dari awal sampai ke titik di mana aku sendiri nggak tahu ini dosa, cobaan, atau justru cara Tuhan nunjukin arti cinta yang sebenarnya. Setiap pagi hidupku selalu dimulai dari suara panci jatuh, ayam tetangga berkokok, dan derit pintu kamar kontrakan yang sudah lama nggak diganti engselnya. Kontrakanku kecil. Satu kamar tidur, satu ruang tengah yang merangkap ruang tamu, dapur kecil di belakang dekat kamar mandi, dan teras mungil yang cuma cukup buat jemur pakaian dan taruh 2 pot tanaman kering. Jam 5 subuh, alarm HP jadulku bunyi. Aku bangun pelan-pelan supaya nggak ganggu suamiku Bagas yang masih gelap matanya karena pulang lembur tadi malam. Aku berdiri di dapur, masak air, nyalain kompor kecil yang apinya sering ngadat. Aku bikin kopi saset 1, aku tuang ke gelas paling lusuh, tapi paling sering kupakai. Aroma kopi murah itu anehnya justru jadi penanda kalau hidup masih jalan. Gas, bangun sayang, udah jam 5, kataku pelan. Bagas bangun dengan rambut berantakan, mata sembab, tapi masih sempat senyum kecil. Udah bikin kopi nih. Udah, tapi gulanya tinggal dikit, jadi kopi diet ya. Jawabku sambil ketawa kecil. Dia ikut ketawa, walau kelihatan capek. Suamiku kerja sebagai karyawan gudang di sebuah minimarket besar, gajinya pas-pasan. Kadang lembur, tapi uang lemburnya pun sering telat cair. Rutinitasku setelah buat kopi: nyapu lantai keramik yang mulai mengelupas, cuci piring sisa semalam, jemur pakaian. Lalu sekitar jam 7, aku berangkat kerja ke kios baju di pasar. Pasar itu nggak jauh dari rumah, sekitar 15 menit jalan kaki lewat gang sempit. Jalanan becek, kadang harus minggir karena motor orang lewat mepet, tapi aku sudah terbiasa. Di kiri kanan jalan, banyak ibu-ibu lagi nyapu. Tukang bakso dorong gerobak, anak sekolah berseragam putih biru jalan sambil bercanda. Aku kerja di kios baju milik Bu Ratna. Gajiku nggak besar, tapi cukup buat makan sehari-hari. Seandainya aku nggak punya masalah lain, hutang. Hutangku bukan main-main. Ada hutang pay later untuk belanja kebutuhan anak adikku yang sakit, hutang pinjol buat bayar kontrakan yang sempat nunggak, dan hutang ke tetangga buat bayar obat bapakku di kampung. Semuanya numpuk jadi satu. Tiap malam, HP-ku bergetar. Nomor tak dikenal, chat ancaman, suara debt collector yang marah-marah. Bu Rani, kalau minggu ini nggak bayar, data ibu kita sebar ke semua kontak. Bu, jangan pura-pura miskin, bisa ngutang ya bisa bayarlah. Kadang aku matiin HP, tapi rasanya malah makin sesak.
Bagas tahu sedikit, tapi nggak tahu sebesar apa. Aku sengaja nggak cerita semua karena aku tahu dia juga sudah cukup pusing dengan pekerjaannya. Suatu malam, aku duduk di teras, lihat langit yang hampir nggak ada bintang. Kontrakan di gang sempit kayak gini, kalau malam bukan romantis, tapi lebih sering terdengar suara TV tetangga dan anak-anak nangis. Bagas duduk di sampingku, bawa kertas dan pulpen. "Nih total hutang, kita berapa?" Pertanyaan itu pelan, tapi rasanya kayak petir. Aku tarik napas panjang. "Kurang lebih 50 juta, Gas." Dia diam, lama, matanya kosong. 50? Iya, itu udah termasuk pinjol, pay later, dan ke tetangga, jawabku lirih. Dia menatap langit, lalu kepalanya tertunduk. "Maaf ya, aku nggak bisa jadi suami hebat yang bisa langsung lunasin semua ini." Aku refleks menggenggam tangannya. "Jangan gitu, kamu udah berusaha. Aku yang salah, ambil langkah." Tapi kata maaf nggak bikin tagihan berhenti kan? Nggak bikin bunga hutang turun, nggak bikin WA ancaman hilang. Di tengah situasi inilah nama Om Indro masuk ke hidupku. Babak 3, ketegangan meningkat. Masuknya Om Indro, tawaran, konflik batin. Aku pertama kali kenal Om Indro di pasar. Dia bukan om-om sembarangan. Dia pemilik toko sembako besar di ujung pasar yang kiosnya selalu ramai. Badannya agak gemuk, perut buncit, rambut sedikit beruban, tapi rapi. Dia selalu pakai kemeja lengan pendek yang disetrika licin dan jam tangan mengkilat. Suatu siang, aku lagi duduk di depan kios, kaki pegal, sambil main HP pinjaman yang layarnya sudah retak. Tiba-tiba ada bayangan menutupi cahaya matahari. "Capek ya Mbak Rani?" Aku kaget. "Oh, Om Indro, iya dikit," jawabku sopan. Jujur, aku tahu dia suka perhatiin aku. Beberapa kali kalau aku lewat depan tokonya, dia suka nyeletuk. "Mbak Rani kok makin cantik aja, kios baju sebelah, jadi kelihatan kalah nih." Awalnya aku anggap cuma basa-basi. Om-om di pasar kan banyak yang gitu, tapi lama-lama cara dia lihat aku beda. Tatapannya nggak kayak orang bercanda. Hari itu dia duduk di kursi plastik di dekatku. "Suamimu kerja di mana, Mbak?" "Di gudang minimarket, Om. Shift-shiftan." "Pantes, kamu sering sendirian ya?" Pertanyaan-pertanyaan kecil itu pelan-pelan jadi obrolan panjang. Om Indro cerita dia duda. Anaknya sudah besar dan kuliah di luar kota. Dia tinggal sendirian di rumahnya yang gak jauh dari pasar. "Sepi itu, Mbak. Rumah besar, uang ada, tapi kalau pulang malam cuma ketemu TV sama teko kosong." Hambar. Dia ketawa, tapi matanya gak ikut ketawa. Aku cuma tersenyum canggung. Di satu sisi aku gak nyaman. Di sisi lain, aku butuh orang buat curhat, dan entah kenapa dia kelihatan siap mendengar. Sampai suatu hari yang bikin hidupku belok tajam. Siang itu, debt collector datang ke kios. Dia marah-marah di depan umum, teriak-teriak soal hutangku yang menunggak. Tanganku gemetar, wajahku panas, orang-orang menatap. "Bu Rani, ibu pikir ini main-main? Kalau enggak bayar minggu ini, data ibu kita pasang di depan gang, biar semua orang tahu." Aku hampir nangis di situ. Bu Ratna malu, mukanya merah. "Ran, kamu urus itu. Kalau bikin kiosku ribut lagi, aku pikir-pikir buat terus pekerjain kamu atau enggak," katanya dingin. Sore itu, setelah kejadian memalukan itu, aku duduk sendirian di belakang kios, nangis pelan-pelan. Tiba-tiba, suara berat itu terdengar. "Mbak Rani." Aku angkat kepala. Om Indro berdiri di sana, bawa 2 gelas es teh dalam plastik. "Minum dulu, gak baik nangis sambil nahan haus." Aku ambil gelas itu, tangan masih gemetar. "Om, aku malu Om."
Rasanya pengen hilang aja dari dunia. Dia duduk di sampingku, agak dekat. Kalau hutang bisa dibayar. Kalau malu, ya pelan-pelan dilupain. Tapi kamu nggak sendiri kok. Aku cuman diam. Lalu kalimat itu keluar dari mulutnya. Mbah, kalau kamu butuh uang, bilang sama Om. Om bisa bantu lunasin hutang kamu. Darahku serasa berhenti. Lunasin semua? Dia mengangguk pelan. Iya, semua. Kamu nggak perlu lagi dikejar-kejar, nggak perlu lagi diancam. Nama kamu bersih, kontrakan aman, hidup kamu tenang. Kedengarannya terlalu indah. Hampir kayak mimpi. Tapi sebagai gantinya, aku sengaja nanya. Aku tahu gak ada yang gratis di dunia ini kan? Om Indro menatapku lama. Sebagai gantinya kamu temani Om. Bukan cuma di pasar. Kadang makan bareng, kadang jalan, kadang ya kamu tahu maksud Om. Jantungku berdentum keras. Kata selingkuh langsung terngiang di kepala. Aku sudah menikah Om. Aku tahu suamimu orang baik, tapi dia nggak bisa bantu lunasin hutangmu kan? Dia berhenti sebentar. Om nggak maksa, tapi coba pikir, mau sampai kapan kamu lari dari kejaran hutang? Mau sampai kapan suamimu dipaksa merasa gagal? Kata-katanya pelan, tapi nusuk. Malam itu, aku pulang dengan kepala penuh suara. Suara debt collector, suara ancaman, suara tangis ibuku di kampung, suara Bagas bilang, maaf, aku nggak bisa bantu. Di teras kontrakan, aku ceritakan semuanya ke Bagas. Ya, semuanya. Tentang Om Indro, tentang tawarannya. Bagas terdiam lama. Mungkin itu malam paling hening dalam hidupku. Aku nggak mau kamu selingkuh nih, katanya akhirnya. Suara serak. Aku suami kamu, harusnya aku yang lindungi kamu. Tapi kamu bisa Gas? Tanyaku pelan. Aku bukan ngeledek, aku cuma putus asa. Dia menatap kedua tangannya sendiri, yang kapalan, yang lemah di depan angka 50 juta. Aku nggak punya apa-apa, nih. Air matanya jatuh satu. Satu-satunya yang aku punya, ya kamu. Kalimat itu justru makin bikin hatiku hancur. Kalau aku tolak tawaran itu, kita mungkin diusir dari kontrakan. Kalau aku terima, aku jadi istri macam apa? Aku bertanya, tapi sebetulnya aku juga nggak tahu jawaban. Dan di titik itulah, kalimat yang nggak pernah aku sangka keluar dari mulut suamiku muncul. Kalau itu satu-satunya cara kamu bebas dari hutang dan kamu masih mau tetap sama aku setelahnya. Dia menarik napas panjang. Aku pasrah nih. Aku menatapnya tak percaya. Pasrah? Dia mengangguk, mata merah. Pasrah bukan berarti aku rela. Tapi aku nggak mau lihat kamu tiap hari dikejar-kejar, ketakutan, sampai sakit sendiri. Kalau aku nggak bisa jadi solusi dan orang lain bisa, ya mungkin ini harga yang harus aku bayar sebagai suami yang gagal. Kata-katanya bukan romantis, tapi justru itu yang paling menusuk. Malam itu aku menangis di pangkuannya. Aku tahu mulai besok hidupku nggak bakal sama lagi. Babak 4. Klimaks twist. Pertemuan puncak, fakta mengejutkan, ending menggantung romantis. Pertemuan pertama resmiku dengan Om Indro di luar pasar terjadi di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Bukan kafe mewah, tapi jauh lebih bagus daripada warung biasa. Ada lampu-lampu gantung kuning, musik pelan, dan kursi empuk. Aku datang pakai baju paling rapi yang kupunya. Bukan baju seksi, bukan baju mencolok. Hanya blus krem dan rok panjang. Tapi entah kenapa, aku merasa seperti orang lain.
Om Indro sudah menunggu di meja pojok. Dia tersenyum saat aku datang. "Mbak Rani, cantik sekali malam ini." Aku duduk, tanganku dingin. "Om, apa Om yakin mau bantu lunasin semuanya?" Aku tanya langsung, tanpa muter-muter. Dia mengeluarkan sebuah map dari tasnya, meletakkannya di meja. "Ini bukti transfer ke semua pinjol, pay later, dan hutang tetangga kamu. Om sudah bayar semua, nama kamu aman sekarang." Aku buka map itu dengan tangan gemetar. Ada print out bukti transfer, nama-nama aplikasi yang selama ini menghantui hidupku. "Ini beneran semuanya, Om?" Dia mengangguk pelan. "Mulai malam ini, kamu nggak dikejar hutang lagi, Rani." Aku harusnya lega. Tapi kenapa dadaku justru makin sesak? Terus, aku harus apa, Om? Aku bertanya, suara hampir hilang. Dia menatapku, kali ini lebih lembut. "Kamu temani Om, biar Om gak sendirian lagi. Temani sampai sejauh apa?" Aku tahu ini pertanyaan orang bodoh, tapi aku butuh dia ucapin jelas. "Sejauh yang dulu gak bisa Om beli dengan uang," katanya pelan. "Sejauh yang kamu sanggupi." Di dalam kepalaku, suara-suara saling berteriak. Ini salah, ini dosa, ini pengkhianatan. Tapi di satu sisi, hutangku sudah lunas. Tekanan itu hilang. Di tengah konflik batinku, HP-ku bergetar. Pesan dari Bagas, "Kamu sudah ketemu Om Indro? Jangan lupa pulang, aku nunggu di teras." Aku menggigit bibir. Sejak kapan suamiku jadi seikhlas ini? Atau sebenarnya dia pura-pura kuat? Om Indro melihat wajahku yang kacau. "Mbak Rani, kalau kamu mundur sekarang pun, Om gak akan tarik uangnya. Hutangmu tetap lunas. Tapi setelah ini mungkin kita cuma jadi orang asing." Aku tercengang. "Om, maksudnya?" Dia menghela napas. "Om memang suka sama kamu. Cara kamu senyum, cara kamu kerja keras, cara kamu jaga suami kamu walau hidup susah. Om iri sama suami kamu punya istri kayak kamu." Kalimat itu seperti tamparan. Om bisa paksa kamu, bisa manfaatin kelemahan kamu. Tapi kalau kamu jalani ini dengan terpaksa, Om yang paling rugi. Om cuma dapat badan kamu, tapi gak pernah punya hati kamu. Aku sama sekali gak menyangka itu keluar dari mulutnya. Jadi selama ini Om ingin kamu milih, bukan sekedar dibeli. Di kepalaku, satu pertanyaan berputar. Kalau aku pulang malam ini tanpa jadi apa-apa buat Om, apa aku masih bisa memaafkan diriku sendiri? Aku berdiri pelan. "Om, aku bingung." Dia tersenyum tipis. "Manusiawi, kalau kamu butuh waktu, ambil waktu itu. Kalau kamu mau tetap sama suami kamu dan gak pernah ketemu Om lagi, Om terima." Dia mencondongkan badan sedikit. "Tapi kalau suatu hari kamu datang ke pasar, duduk di bangku depan toko Om, dan bilang, 'Aku gak mau kamu cuma jadi pelunasan hutang. Aku mau kamu jadi bagian cerita hidupku.' Nah, hari itu Om akan anggap kamu benar-benar datang sebagai Rani, bukan sebagai bayaran." Aku gak tahu harus jawab apa. Malam itu aku pulang. Di teras kontrakan, Bagas sudah duduk seperti biasa dengan 2 gelas teh hangat. Dia menatapku cemas. "Gimana nih?" Aku duduk di sebelahnya, menatap gelapnya gang yang hanya diterangi lampu kuning kecil. "Hutang kita lunas, Gas."
Bagas menatapku, mata melebar. Lunas? Jadi kamu? Aku menggeleng pelan. Belum, aku nggak ngapa-ngapain. Om Indro cuma melunasi, katanya. Selebihnya terserah aku. Bagas mengerutkan kening. Kenapa dia sebaik itu? Pertanyaan itu menggantung di udara. Aku sendiri nggak punya jawaban pasti. Apakah ini bentuk manipulasi yang halus? Atau beneran bentuk rasa suka yang tulus? Aku menatap suamiku lama-lama. Gas, kamu marah? Dia menggeleng, tapi air matanya jatuh. Aku nggak tahu nih, aku lega hutang kita lunas. Tapi sekaligus, aku takut. Takut kehilangan kamu bukan karena kamu selingkuh, tapi karena nanti kamu sadar, hidup sama orang kaya yang sayang kamu itu jauh lebih enak daripada hidup sama suami yang cuma bisa pasrah kayak aku. Aku pegang tangan Bagas erat-erat. Kamu pikir aku tipe perempuan yang gampang pindah karena uang? Bukan gitu. Tapi manusia bisa berubah nih. Apalagi kalau sudah ngerasain enaknya hidup berkecukupan. Aku diam. Dalam hati aku tahu, kata-kata Bagas ada benarnya. Dan disinilah titik twist itu muncul. Fakta yang baru kuceritakan sekarang ke kalian yang mungkin gak pernah kupahami sepenuhnya. Beberapa hari kemudian, aku nekat datang lagi ke pasar. Bukan untuk kerja, aku sudah resign dari kios Bu Ratna karena terlalu malu. Aku datang khusus untuk ketemu Om Indro. Aku duduk di bangku depan tokonya. Dia kaget lihat aku. Mbak Rani? Aku menghela napas. Om, aku mau tanya satu hal. Jujur, silakan. Kenapa bisa Om tahu semua rincian hutangku? Sampai akun-akun pinjol, pay later, semua lengkap begitu. Padahal aku nggak pernah kasih data detail apa-apa. Om Indro terdiam. Dia menatapku lama, lalu tersenyum pahit. Kamu belum tanya ke suamimu, ya? Jantungku berdegup kencang. Suamiku? Maksud Om? Bagas yang datang ke toko Om duluan, Rani. Waktu kamu lagi kerja, dia datang minta tolong sama Om. Katanya, Om, saya nggak punya uang, tapi tolong bantu istri saya. Dia orang baik, cuma salah langkah. Dadaku sesak. Bagas datang ke sini? Iya, wajahnya gemetar, matanya merah, tapi dia tetap nekat. Dia bilang, kalau Om mau lunasin hutang kamu, dia siap kerja apa saja buat ganti. Jaga toko, angkat karung beras, apa saja. Aku membeku di tempat. Kenapa? Om baru bilang sekarang. Karena waktu itu, Om ngetes. Om ingin tahu, kamu akan datang ke Om sebagai perempuan putus asa yang merasa dibeli, atau sebagai perempuan yang tahu bahwa suaminya rela jual tenaga, harga diri, apa saja, demi dia. Aku menutup mulut, menahan tangis. Terus, Bagas sekarang tiap pagi sebelum berangkat ke gudang, dia mampir ke sini bantu angkat barang. Kadang sampai telat masuk kerja. Dia nggak pernah minta bayaran. Dia bilang, anggap saja cicilan hutang saya ke Om. Di titik itu, dunia rasanya berhenti sebentar. Selama ini aku merasa paling menderita, paling terpojok. Ternyata ada laki-laki yang diam-diam mengorbankan badannya, waktunya, bahkan mungkin pekerjaannya demi aku. Om Indro melanjutkan pelan. Om tawarin kamu tadi itu bukan cuma soal selingkuh. Om pengen lihat kamu milih jalan yang mana. Jalan yang nurutin putus asamu atau jalan yang menghargai cinta suamimu. Aku menghapus air mata kasar-kasar. Jadi selama ini suamiku yang lebih dulu menggadaikan dirinya demi aku. Bisa dibilang begitu. Aku pulang dengan langkah gontai. Di teras kontrakan,
Bagas lagi-lagi sudah duduk. Tapi kali ini aku melihatnya dengan cara yang berbeda. Aku duduk di sampingnya tanpa bicara. Dia melirikku. Capek banget, jawabku, suara serak. Aku memegang tangannya lebih erat dari biasanya. Gas, kamu nggak cerita? Kamu datang ke toko Om Indro? Dia terdiam, napasnya tertahan. Dia bilang ya. Aku mengangguk, air mata kembali jatuh. Kenapa kamu nggak bilang sama aku? Dia tersenyum kecil tapi sedih. Kalau aku bilang, mungkin kamu tambah terbebani. Aku cuma pengen kamu tahu, kalau kamu nggak sendirian. Kalau ada yang harus terpaksa berkorban, biar aku duluan yang jalan. Malam itu, aku nggak bisa tidur. Di satu sisi ada sosok Om Indro yang tulus, tapi kesepian. Di sisi lain ada Bagas, yang pasrah tapi diam-diam rela hancur demi aku. Dan disinilah cerita ini menggantung. Sampai hari ini, aku masih suka duduk di teras kontrakan, lihat langit yang sama, lampu gang yang sama. Aku belum memutuskan apakah aku akan benar-benar melangkah ke arah Om Indro, menjalani hubungan yang mungkin penuh fasilitas tapi juga penuh risiko. Atau aku tetap di sini, di samping suami yang mungkin gak bisa menjanjikan apa-apa, tapi cintanya ternyata lebih mahal dari semua hutang yang pernah aku punya. Kadang aku bertanya ke diri sendiri, dan mungkin ke kalian yang lagi nonton video ini. Kalau kamu jadi aku, kamu pilih yang mana? Lelaki kaya yang melunasi hutangmu? Atau lelaki sederhana yang diam-diam menjual tenaganya, harga dirinya, demi namamu tetap bersih? Aku Rani. Inilah kisahku. Kisah perempuan yang terpaksa selingkuh di dalam pikirannya, tapi belum tahu hatinya akan benar-benar berpaling atau kembali pulang sepenuhnya. Pada pria yang dari awal hanya punya satu hal untuk ditawarkan, cinta dan pasrah yang ternyata bukan tanda menyerah, tapi cara paling sunyi untuk berjuang.